Tapi dalam kondisi udah di demo tuh kamu? Udah di demo. Panik nggak kamu waktu itu di demo? Panik, karena nggak tahu mesti kayak gimana. Aku nggak tahu apakah stigma ini bener atau enggak. Ya. Like orang selalu bilang kalau gay people tuh lebih jago, lebih kreatif. What do you think? Dan makanya lo cocok gitu jadi PR. Menurutmu tuh gimana kalau dengan ada anggapan seperti itu? Setuju sih. Kembali lagi di Uncensored bersama Andini Effendi. Dan kali ini saya kedatangan teman lama, Arifaldi Dasril, seorang praktisi humas. Arif akan cerita tidak hanya seputar menangani krisis, komunikasi, dan sebagainya, tapi bagaimana akhirnya bisa mendirikan salah satu firma PR yang bisa dibilang cukup penting di Indonesia. Selamat datang di Uncensored, Arifaldi Dasril. Halo Andini, apa kabar? Apa kabar, Kak? Apa kabar, Kak? Ini teman baik aku, teman baik aku banget. Selalu ngobrolnya ketika kita kalau lagi di acara aja. Dan kamu sebenarnya pernah kesini 10 tahun lalu. Dan pernah nyamperin kamu sekolah juga. Iya, pernah nyamperin aku juga sekolah di waktu aku di S2. Pokoknya kita sebenarnya deket banget dan dia tuh ternyata ngikutin loh semua perbincangan dan Uncensored. Akhirnya aku hadirkan karena dia layak di sini ceritanya untuk dibagi bersama kita. Jadi Arifaldi ini adalah seorang praktisi humas, udah sekian lama. Tapi sebelum kita ngomongin kamu menjadi seorang PR extraordinaire, kita mau tahu dulu latar belakangnya Arif. Arif dulu lahirnya 11 Oktober. Betul. 73. Ya. Berarti kamu tahun ini mau 50, Kak? Betul. Oh my God, lo gak kelihatan 50, Kak? Masa sih? Iya beneran. Terus udah gitu kamu adalah anak bungsu dari 3 bersaudara, lahirnya di Bandung, tapi TK sampai SMP di Al-Azhar Pusat. Betul, Kebayoran Baru. Oke, kemudian SMA-nya SMA Negeri, ya, 78. Justru 78. Ya. Itu kenapa, Kak, disekolahin di negeri akhirnya setelah berapa tahun di Al-Azhar? Mungkin orang tua aku, terutama ibu aku ya, pengen punya teman yang lebih beragam, maksudnya teman-teman baru lagi segala macem. Mungkin lebih karena ini kali ya, mungkin setelah berbelas tahun di sekolah swasta agama dan anak-anaknya juga datang dari golongan lebih mampu, kayaknya ibuku tuh ngeliat kalau aku tuh agak sedikit berubah menjadi spoiled brat gitu loh. Spoiled brat dalam arti kata, kalau misalnya dibeliin barang apa, kalau brandnya nggak ini, nggak mau, malu ke sekolah kayak gitu-gitu. Yang benar. Betul, things yang menurut ibuku tuh udah mulai nggak benar gitu. Jadi makanya dia pikir SMA mau dipindah tempat lain nggak gitu, negeri apa di mana gitu, biar kamu temennya juga beda. Kan ini udah sekian belas tahun temennya sama gitu. Jadi ibuku mikirnya gitu sih. Terus kamu ada pemberontakan nggak ketika itu mau dipindah? Itu enggak sih, karena mungkin satu aku juga mikir, nih kayaknya gue masuk SMA ada semi-semi bakal dibully bagaimana kalau ya kali ya kalau kesini gitu. Terus mikirnya pengen ketemu sama orang yang sama sekali belum kenal sebelumnya gitu loh. Dan seneng sih di sana karena banyak bakat, dapat teman baru waktu di SMA 78 itu yang sampai sekarang masih berhubungan, paduan suara apa segala macam kayak gitu, seru sih. Terus kemudian kamu S1 sempat di Trisakti, Ekonomi Manajemen, S2-nya baru ke Sydney ya? Betul. Sampai S2-nya itu 2 kali S2? Ya, jadi yang pertama itu aku ngambil Master of Commerce di University of Sydney. Terus lanjut ke MBA, kebetulan ada program MBA for Limited Work Experience itu di UTS, University of Technology Sydney. Jadi nggak perlu punya, kan biasanya kalau MBA kan masih ada minimum requirement kerja berapa tahun baru bisa ngambil. Kalau ini dia ada program tersebut, jadi boleh ngambil gitu loh. Kamu kayaknya senang banget tapi di Sydney sampai nggak mau pulang waktu itu? Sebenarnya sih lebih karena mungkin karena dulu kita yang namanya juga tinggal di Jakarta di masa lalu gitu, di mana internet nggak ada, baru ada kan tahun 96-97 lah waktu itu. Dari strict Muslim country ke negara yang liberal dan bebas bisa ngapain aja, nggak ada orang tua segala macam, pasti pengennya di situ terus dong. Jadi waktu itu agak-agak nyari akal juga sih gimana caranya supaya nggak pulang, dan kebetulan nemu. Gitu. Dan kamu yang akhirnya pulang ke Jakarta itu akhir 2001 kenapa? Sebenarnya lebih karena personal, Din. Jadi waktu itu tuh tahun 2000, papa aku meninggal dunia waktu itu, serangan jantung. Nah terus aku pikir kan ibuku kan di Jakarta juga sendiri. Kakakku yang paling tua tuh sejak dia ngambil PhD di Australia, dia juga nggak pulang karena bekerja di Australia, dia dosen. Sementara kakakku yang nomor 2 juga udah berkeluarga, udah punya anak sendiri segala macam. Jadi aku mikirnya mungkin ini saatnya untuk at least I can pay very little bit to her gitu loh, apapun juga yang udah dilakuin ke aku dengan tinggal bareng dia. Terus sebelum aku nanti mungkin move
tinggal sendiri dan nggak sama orang tua lagi, nggak sama dia lagi gitu loh. Jadi at least ngerasain lah gitu. Dan kamu emang deket banget sama nyokapnya? Lumayan sih, sampai dia meninggal ya lumayan dekat. Mama meninggal kapan ya? Sekitar 2 tahun yang lalu, 2021. Maret. Ya kayak aku sering lihat kamu selalu nemenin nyokap mana-mana, rumah sakit segala macem gitu kan ya. Iya betul. Nah, kita umroh bareng, terus traveling bareng segala macem, lumayan sih dekat. Jadi kalau kamu tuh memang kan kamu tadi bilang di Jakarta sama di Sydney, kamu di Sydney mungkin juga jauh lebih open minded segala macam. So apakah kamu lebih bisa mengekspresikan diri kamu nggak ketika masa-masa kamu lagi S2 itu? Oh tentu, teman-teman baru di sana segala macem, dan di Sydney itu kan quote-unquote adalah kota ketiga kalau nggak salah di dunia dengan populasi LGBTQ terbesar. Nah mereka tuh sekarang udah diakuin punya kegiatan namanya World Pride, dulu namanya Mardi Gras. Yang aku sampai sekarang tiap tahun, tiap Februari masih datang. Ini baru pulang kemarin Februari dan seru banget. Khusus untuk Pride itu, Pride Month ya? Iya, dan ketemu sama teman-teman lama juga. Jadi biar sekalian lah, biar ada yang dilakuin lah di situ. Dan mereka tuh bikin World Pride itu sepositif mungkin. Jadi bukan cuman ya party-party juga pasti ada dengan segala macam pride-nya, tapi kegiatan positifnya kayak film festival, teater, diskusi apa segala macam sepanjang sebulan itu tuh ada gitu loh. Dan itu sangat empowering sih menurut aku. Dan kamu begitu pulang ke Jakarta 2001 di mana I guess being openly gay itu belum yang kayak ya teman-teman doang kali ya yang masih tahu tapi nggak yang you cannot say loud and pride gitu, you know, things like that yang benar-benar open gitu. Gimana tuh rasanya Rif ketika kamu pas udah balik ke sini dan menghadapi I guess fakta yang berbeda? Ya, tentunya ya, apalagi itu kan baru masuk dunia kerja segala macam, pasti harus banyak penyesuaian lah ya. Tapi untungnya adalah waktu itu aku tuh kerjaan bukan pertama sih, tapi yang beneran panjang gitu loh. Jadi berkarir lama di situ tuh di perusahaan yang sangat inklusif gitu loh waktu itu. Itu L'Oreal. Aku kerja di situ 8 tahun. Nah, dan mereka kan juga memang harus kerja dengan berbagai macam kalangan, terutama kalangan tersebut. Karena kan ini industri kecantikan kan. And di sana tuh kita beneran dibebaskan untuk jadi diri sendiri gitu loh. Jadi kamu bener-bener baru pulang masuk langsung ke L'Oreal? Sempat bekerja di beberapa perusahaan sebelum akhirnya ke situ, tapi cuma sebentar kayak sebulan, 2 bulan. Akhirnya begitu ketemu L'Oreal, lama di situ. Nah, kamu akhirnya bisa mulai untuk masuk ke PR, dunia PR. Itu tuh dari mana kalau gitu? Nah, ini sebenarnya ceritanya tuh agak unik. Di L'Oreal itu, aku akhirnya tuh berkarir sebagai marketer ya, product management, brand person. Maksudnya gimana tuh kalau itu? Itu. Jadi kalau misalnya itu kayak product manager atau brand, kalau tingkatan tertingginya itu brand manager yang mengelola produk untuk dijual ke pasar, tapi itu banyak hal-hal yang bisa dilakukan kayak misalnya forecasting untuk penjualan, budgeting, terus gimana kita bikin campaign segala macam, di mana PR adalah satu bagian dari si marketing campaign tersebut. Jadi lebih dikhususkan sih gimana cara kita bisa kerja sama trade marketing, distributor segala macam, itu adalah kerjaannya product manager maupun marketing ya. Jadi bukan cuma sekedar campaign gitu loh. Nah, aku di situ tuh dari product eksekutif sampai akhirnya jenjang terakhirnya tuh product manager. Kan naik terus ya. Itu deep down aku tuh ngerasa bahwa I wasn't a good marketing. Jadi nggak sebagus teman-teman aku yang lain waktu itu yang mungkin peers kerjaanku yang mereka tuh pinter-pinter banget. Lulusan-lulusan mana gitu. Dan kita kan memang di salah satu FMCG yang paling bagus ya. Pasti sangat selektif ketika milih tim gitu. Gue tetap ngerasa bahwa aku tuh bukan marketing yang baik, dan kayaknya kalau aku tetap ngotot gitu loh, maksudnya kayak ngerjain brand segala macem, karir tuh kayaknya bakalan mandek gitu loh, nggak akan kemana-mana banget juga karena not very good in that gitu. Kamu umur berapa waktu itu? 20 something kayaknya ya, 26, 27 segitu. Ya. Gitu. Tapi tentu sebelumnya di City juga sempat kerja agak lama sih. Gitu. Nah terus kejadiannya adalah waktu itu aku selalu punya passion tuh di media industri. Pengen kerja di majalah atau pengen kerja di TV, pokoknya itu adalah salah satu magnetku yang paling besar gitu. Karena dulu tuh waktu kerja di brand, setiap kali kita bikin produk launch apa segala macam itu kan mau nggak mau kita ngundang media kan, datang untuk meliput segala macam, dan dengan mereka sering datang akhirnya deket tuh sama media person waktu itu, Mbak Peti apa segala macam, Maria gitu, dan sangat menyenangkan gitu loh ngobrol sama mereka segala macam. Dan kadang-kadang kalau kita bikin campaign juga aku datang ke kantor mereka untuk
meeting apa segala macam atau photoshoot segala, dan menurut aku itu sangat dinamis dan nggak ada bosen-bosennya lah, pokoknya menyenangkan sekali. Yeah. Sehingga waktu datang tawaran dari Femina Group waktu itu, mereka tuh meluncurkan satu media dari Itali, tapi mengenai professional hairdressing. Kebetulan kan cocok sama background aku waktu itu, karena aku kerja di professional product division yang menjual produk ke salon gitu loh. Nah, waktu itu Femina Group tertarik untuk merekrut aku, jadi ditawarin waktu itu jadi managing editor untuk majalah tersebut. Wow, langsung ditawarin jadi managing editor? Iya betul, padahal belum pernah punya pengalaman di media sama sekali. Mungkin lihat backgroundnya produknya kali ya, kurang lebih itu. Nah, kebetulan bos aku waktu itu, Philip Giles, dia ketika aku mengajukan resign dan bilang mau pindah kemana, he wasn't that happy untuk ngelepas aku gitu loh. Karena dia ngeliat dia masih senang kerja sama aku segala macem. Tapi bagusnya adalah Philip itu adalah orang yang sangat sensitif dan tahu kekuatan anaknya tuh di mana gitu loh. Dan dia tahu bahwa aku passionate banget di media dan PR. Nggak tahu kenapa, pokoknya sangat pengen bekerja di situ gitu. Dan aku juga mikir waktu itu umur udah mulai kepala tiga waktu itu. Terus kalau nggak aku set sebenarnya arah karirnya mau di mana tuh kayaknya bakalan buang-buang waktu deh. Aku mikirnya kayak gitu. Kamu tuh senangnya media tuh maksudnya untuk nulisnya kah? Untuk apa yang bikin kamu tertarik? Sebenarnya itu sih, nulis, konsep, dan kawan-kawan gitu loh. Oke. Dan emang dari dulu demen nulis? Dari dulu. Jadi kayak waktu dari SD gitu, aku suka bikin kayak majalah sendiri dari buku tulis, covernya digambar ya. Oke, Osokawati, apa siapa, kayak gitu-gitu namanya apa, kayak gitu. Jadi buat punya majalah sendiri dari dulu, sampai berbuku-buku gitu. Oh my God. Serius. Nah. Oh wow. Oke, jadi akhirnya ketemu, inilah si Philip ketika kamu ditawarin Femina, nggak boleh? Iya. Lo di-keep? Betul. Terus akhirnya dikasih job apa dong? Terus dia bilang, saya tahu sih kamu tuh sangat passionate di PR, communication, dan juga media. Dan saya bisa ngeliat bahwa, karena memang sih setiap kali kita punya project tuh, karena dulu kita nggak punya PR, bagian itunya tuh selalu diserahin ke aku gitu loh. Untuk bikin press con-nya konsep kamu kayak gimana, segala macam gitu. Akhirnya dia dengan besar hati, dia bikinin tuh divisi baru di situ namanya brand PR department, yang tadinya nggak ada gitu. Karena dia merasa bahwa saat itu sudah perlu untuk punya gitu, karena kegiatan dengan engagement dengan medianya sudah cukup tinggi. Dia yang fight ke prinsipal segala macam regional, sampai akhirnya diperbolehkan buka budget lagi untuk ada aku di situ gitu. Akhirnya dari situ full di PR untuk cater semua departemen yang lain di professional product tersebut, sehingga akhirnya sampai tahun 2008, setelah beberapa tahun, 3 tahun lah gitu ya handle itu, aku ngerasa bahwa aku perlu room for progression yang kelihatannya nggak di situ gitu. Harus pindah ke industri lain atau tempat lain untuk bisa berkembang. Gitu tetap tapi di PR. Betul. Dan akhirnya setelah dari L'Oreal itu kamu pindah ke salah satu bank ya? Betul, iya. Wow, itu beda banget dong. Sangat beda gitu. Tapi memang harus diberanikan sih Din, karena aku juga ngelihat bahwa di situ aku udah mulai ada di comfort zone yang udah mulai ngerjain kerjaan tuh udah merem gitu loh. Maksudnya kayak udah tahu pace-nya kayak gimana, step-nya kayak apa, jadi udah nggak ada challenge-nya buat aku waktu itu, karena udah sekian tahun kan. Iya, dan gitu. Kamu jadi bored nggak setelah itu, jadi bosen gitu? Betul, ya. Ya, dan that's not healthy sebenarnya. Enggak, iya. Ketika kita stay terlalu lama di satu tempat yang akhirnya kayak itu, kayak kamu bilang udah kayak tinggal merem autopilot tuh. Iya. Ya, nggak bagus. Ya, nah, ini tahu lah rasanya. Paham banget rasanya. Begitu ya di bank, gimana tuh? Challenge baru, apa segala macam. Industri yang berbeda banget. Aku juga tahu sih bahwa sempat ngobrol sama beberapa teman yang kerja di komunikasi di bank segala, dan mereka juga bilang sih, financial institution itu adalah tempat terbaik untuk belajar, karena sebagai humas atau praktisi komunikasi itu baru terasa dengan baik ketika kita bisa menghadapi krisis communication on daily basis. Dan itu cuma ada di biasanya lembaga keuangan. Ya dong Din, kayak misalnya mulai dari ATM kebobolan, customer komplain, internal fraud apa segala macam, itu kan cuma terjadi di financial institution gitu loh. Tapi kamu benar-benar ninggalin, nggak jauh lah dari media. Iya, deket sama media, tapi media yang berbeda kan? Banget, ya. Iya kan? Ya, itu apa ya? Mungkin kamu nggak perlu sebutin detail kasusnya ya. Tapi apa yang menurut kamu pribadi krisis yang gila, gue belajar banyak banget dari itu, atau gila mampus lah nih krisis ini gitu? Oke, ya. Jadi dulu tuh pernah kerja juga di sebuah bank. Ada suatu krisis yang menurut aku tuh cukup menyita waktu dan bikin aku belajar banyak banget.
Jadi itu adalah krisis bawaan dari bank tersebut sebelum melebur menjadi satu bank ya. Di mana waktu itu lumayan kasusnya jadi pusat perhatian sih, baik media maupun pemerintahan. Jadi waktu itu ada dana yang memang diendapkan di bank tersebut yang dibawa dari bank sebelumnya, yang kepemilikannya dipertanyakan adalah antara milik pemerintah maupun satu orang yang waktu itu menjadi cukup ikon, yang jadi buron bahkan. Jadi buron dan mungkin sudah ditahan, udah dilepasin kayaknya sekarang ya, udah dilepas ya. Something like that. Yang dananya itu besar sekali sehingga kalau misalnya kepemilikan itu berpindah segala macam itu bisa menimbulkan reputational risk untuk bank tersebut. Pasti dong, kayak misalnya contohnya ada X rupiah keluar dari bank, kita sebagai customer mikir dong, aduh tarik kali ya uang kita, ntar jangan-jangan uang kita nggak beres tuh kalau itu ikut ke bawah apa gimana gitu, karena memang jumlahnya besar sekali. Nah itu adalah fungsi dari praktisi komunikasi, gimana caranya menciptakan opini publik yang terbentuk dari sentimen media, dari yang tadinya negatif, pasti dong semua pemberitaan akan negatif semua, ke arah lebih positif. Dan gimana caranya kita ngejaga supaya trust dari customer tetap ada, nasabah, jadi mereka nggak narik uang apa segala macam gitu yang bisa menyebabkan banknya jatuh. Kayak misalnya contohnya yang terjadi dengan Silicon Valley Bank kan. Ya. Nah itu tahun berapa tuh waktu kejadian itu ya? 2009 kayaknya. 2009, berarti kan belum sebenarnya algoritma tuh belum terlalu happening banget pada saat itu. Ya kan, jadi gimana handle krisis kayak gitu, gimana lo ngebalikin sesuatu yang negatif banget, akhirnya tapi jadi positif, intinya itu sih. Itu karena gue amazed banget tuh orang bisa gitu, karena kita kalau dari jurnalis kan, kita hajar terus makin buruk beritanya, makin bagus, itu namanya berita. Iya kan, kalau udah jadi bagus ya kita move on ke berita lain. Betul, gitu kan. Nah kalau dari sisi PR-nya gimana? Aku selalu penasaran, pengen tahu yang di other side itu seperti apa sih? Jadi pada dasarnya sih ketika kasus itu terjadi, kita dari sisi PR sih, kemudian aku cuma jadi bagian kecil dari timnya. Kita banyak kerja dengan satu PR agency yang ternama waktu itu untuk handle krisis, dan jujur aku juga banyak belajar banget dari mereka gitu loh. Nah itu dari sisi PR kita pasti harus analisa media-media mana yang kayaknya sangat negatif terhadap kita, yang perlu kita ubah persepsinya menjadi positif, lalu kita lakukan personal approach ke mereka gitu loh. Jadi kita nggak ngasih statement ke semua media, tapi hanya untuk beberapa media yang kita pikir itu penting untuk kita approach, sehingga karena dia punya peranan penting untuk membentuk opini publik. Jadi you pick the key opinion leader. Betul. Dari medianya. Antara lain tentu Metro TV dulu misalnya gitu. Dan di samping itu kita juga ini di link dari tingkat atas ya. Kita juga minta endorsement dari pemerintah tentunya untuk kasus ini, mendukung kita supaya bisa mengeluarkan statement yang positif yang tidak menyebabkan rush itu terjadi, misalnya gitu sih. Gitu. Ya untuk tetap meyakinkan publik bahwa bank ini masih tetap reputable gitu loh. Jadi di luar dari apa yang dikeluarkan, akhirnya informasi ke publik selalu ada personal approach. Betul. Yang dari PR lakukan. Iya. Sama kalau dari kita, caranya kita dapat informasi, kita selalu ada personal approach to get the story. Betul. Oke. So we actually doing the same thing, tapi dari ini yang berbeda, sisi mata uang yang berbeda. Kemudian setelah dari bank itu, kamu udah ada ini ya, udah punya PR kecil firm sendiri. Nah, waktu itu tuh kebetulan sebenarnya nggak kepikiran buat bikin PR firm sih awalnya, malah kepikiran waktu itu bikin wedding organizer WO, karena teman mikir kalau lo bisa bikin event yang lebih ribet, produk launch segala macam, wedding pasti cincai lah ya, mesti mikirnya gitu. Cuman akhirnya ada satu teman yang pindah ke FMCG lain, tadinya sekantor, yang mungkin nyaman dulu kerja bareng aku, terus dia nawarin gitu loh, mau ngerjain PR untuk kantor aku nggak? Kebetulan kita budgetnya nggak begitu gede, jadi butuh yang independen dengan terlalu mahal gitu, yang lokal. Kalau mau, aku ada satu project nih, kalau bisa ngerjain. Very thankful to her ya, bisa ngasih project itu ke aku, dan akhirnya karena mereka cukup happy, waktu itu brandnya AkzoNobel, decorative paints, akhirnya kita tetap berlanjut sampai beberapa tahun ngerjain mereka, waktu itu kayak gitu. Itu beberapa orang yang percaya mau ngasih project pertama tanpa mikir, ini orang baru bikin agency atau pertama kali jadi freelance, bagus nggak ya kerjanya, jangan-jangan berantakan lagi. Itu ada beberapa tuh Kak, teman-teman kita juga. Iya. Antara lain misalnya contohnya Melissa Karim, dia waktu itu bikin film sama Teteh Nia. Animasi judulnya Meraih Mimpi. Jadi Teh Nia waktu itu kerjasama dengan satu studio animasi di Batam, namanya Infinite Frameworks, dan bekerjasama dengan PH dari Singapura, mereka bikin film animasi
yang ngisi suara Gita Gutawa segala macam kayak gitu-gitu, film musikal gitu. Dan Melisa langsung nawarin aku untuk jadi publisis film tersebut gitu loh. Iya. Terus itu awalnya juga Melisa ada ragu-ragunya juga? Enggak sih, langsung percaya dia? Langsung percaya gitu. Kenal Melisa juga sebenarnya dari pekerjaan, yaitu di L'Oreal. Waktu itu Melisa MC dan brand ambassador. Nah, itu kayaknya kamu kan mulai dapat kerjaan-kerjaan sebenarnya dari temen. Iya. Menurutmu tuh ya, aside from being professional dan aku yakin kamu bagus, apa yang ngebuat orang tuh bisa percaya sama kamu? Mungkin kayak mereka ngelihat kali ya, maksudnya gini. Dulu tuh kita waktu apa namanya di L'Oreal itu kan belum pakai agency, jadi semua ngerjain sendiri. Di zaman aku ya, sekarang sudah enggak. Jadi kita tuh hubungan dengan semua pihak ketiga yang terlibat dalam satu project, mau itu apa namanya IO apa segala macam, MC itu cukup dekat dan dia bisa ngelihat bahwa kita kerja itu lumayan in depth, all rounded gitu loh. Dan mungkin melihat bahwa kita kerja udah beres meskipun ngerjainnya internal dan sendiri itu bikin mereka percaya untuk mau gandeng aku. Aku lihat sih gitu sih. Mungkin tuh kalau aku ngeliatnya personality kamu, Kak. Oh, mungkin. Iya, personality kamu yang bikin mereka tuh mau balik lagi kerja bareng gitu. Karena oke, Melisa mungkin kamu udah kenal, udah temen, tapi kan kalau buat kerjaan kan beda dong. Iya. Iya kan? Pasti. Terus kamu juga ngerjain sama Dian Sastro ya, juga. Betul. Sama Dian Sastro waktu itu kamu udah pas kondisinya udah punya firm sendiri. Baru mulai juga di tahun 2008 waktu itu. Oke. Jadi waktu itu Dian memproduksi satu film pendek judulnya Drupadi dengan Cinemark dan juga dengan business manajernya Wisnu Darmawan. Mereka berbaik hati gitu loh untuk nawarin aku ngerjain publicity untuk film tersebut. Filmnya sih nggak diadarin di bioskop karena durasinya cuma 60 menit, tapi mereka pingin film ini di-campaignkan dengan benar karena banyak esensi dari film ini yang ingin mereka perkenalkan. Nanti unik juga tuh Kak, di perjalanan film tersebut karena kita juga ketemu krisis di film itu. Yeah. Nah, jadi film tersebut hanya diputar di beberapa festival film pendek yang saudaranya Riri Riza, kerjasama dengan Miles Film juga Mbak Mira. Jadi waktu itu yang main ada dia, Niko, siapa lagi ya, Aryo Bayu, Dwi Sasono dan pemain-pemain lainnya. Skripnya Mbak Lela Kudori. Kita bagus dong. Lumayan bagus. Big names ya. Ya. Waktu itu kita ada kendala sedikit dan sebagai PR itu aku juga pertama kali ketemu krisis dan tahu ternyata begini cara menghadapinya gitu. Drupadi itu kan diangkat dari kitab suci Mahabharata, kitab sucinya umat Hindu ya tentunya. Nah kebetulan waktu itu ada beberapa ormas Hindu yang nggak begitu setuju dengan penafsiran yang kita lakukan untuk film tersebut gitu loh. Dari penyebutannya sendiri mereka kurang setuju disebut kitab klasik. Mereka pengennya disebut kitab suci. Dan beberapa hal lainnya yang mereka anggap kurang begitu inline sehingga mereka melakukan demo waktu itu. Padahal filmnya sendiri mereka belum nonton karena kan nggak diputar film pendek gitu. Mereka cuma baca dari pemberitaan segala macam yang memang waktu itu cukup luas gitu loh. Dan tentu kita menyikapinya lagi-lagi dengan personal approach, memperkenalkan ke mereka bahwa film ini sebenarnya muatannya seperti apa sehingga terjadi ya mungkin bisa dibilang damai ya antara kita dengan ormas tersebut. Mereka bisa nerima penafsiran kita itu sebenarnya seperti apa. Dan tapi dalam kondisi udah di demo tuh kamu? Udah di demo. Panik nggak kamu waktu itu di demo? Panik karena nggak tahu mesti kayak gimana. Oke, itu baru pertama kalinya dong. Ada aksi agresif seperti itu. Betul. Iya kan? What went through your mind ketika itu terjadi? Aku pikir ya pertama kalau filmnya diputar di bioskop, salesnya mungkin akan terganggu apa segala macam ya. Cuman kalau dari kita sih kita pengennya tetap bisa mempublikasikan film ini dengan baik dan benar tanpa ada bersinggungan dengan pihak manapun. Jadi yang kita pikirkan waktu itu pertama kali, terutama aku, gimana caranya ada kata oke dari mereka bahwa film ini nggak menyinggung siapapun dan memang tafsir kita tuh nggak bertentangan dengan ajaran apapun gitu. Nggak, tapi kamu ini nggak ya deg-degan juga kah, apalah, worry lah, as a person, itu apa yang kamu rasain ketika lo di demo tuh nggak main-main kan gitu. Betul. Nah, itu rasanya tuh gimana? Gitu. Tentu deg-degan karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi next, apakah ini project selesai begitu aja karena nggak ada kelanjutannya atau gimana ya sedih juga sih waktu itu. Iya. Tapi akhirnya ada personal approach dari ke kamu. ormas tersebut dari semua tim sih. Oke. Wow. Oke. Dan itu tuh di awal-awal firm kamu ini kan bekerja kan? Iya. Firmnya namanya Magnific. Ya. Betul. Kenapa namanya Magnific?
Jadi karena kita dulu di awal-awal banyak banget, bukan banyak sih, beberapa klien awalnya itu adalah asal dari Prancis. Jadi kita mikirnya supaya ingat pertama kali kerja dapetnya dari klien Prancis, kasih nama Prancis. Oke, jadi Magnificent. Ya. Terus kemudian akhirnya kamu mulai di tahun berapa tuh Magnific itu? 2008. 2008, kamu masih kondisinya kerja di tempat masih lain. Kerja. Jadi beneran waktu itu karena seperti banyak perusahaan yang baru buka ya Kak ya, kita pasti kan nggak mungkin dong tahu-tahu bisa nge-hire siapa gitu yang dari perusahaan mana yang udah jago banget gitu. Mau nggak mau kan ya pasti budgetnya cuma cukup buat meng-hire junior, intern, fresh grad yang kayak gitulah gitu. Yang juga bersedia bekerja di perusahaan kecil. Ya, karena waktu itu kan masih kerja di perusahaan besar tuh masih kayak mindset yang semua orang punya. Padahal kalau sekarang freelance apa segala macam udah sangat biasa. Gitu. Jadi dulu tuh kayak gitu. Nah, menyikapinya mau nggak mau kita kan mesti turun tangan banget on hands kan untuk ngerjainnya. Aku tuh beneran pulang kerja waktu di bank karena bank cukup tepat waktu jam 5-an sampai rumah jam 6-an, dinner apa segala macem, jam 9 mulai kerja meriksain decknya anak-anak atau nulis press release segala macem, jam 3 baru tidur. Terus nanti jam 7 bangun kerja lagi. Selalu kayak gitu. Itu selama bertahun-tahun, cuti juga nggak bisa, jalan-jalan juga nggak bisa jauh-jauh karena belum zamannya wifi kayak sekarang kayak gitu-gitu. Jadi ya gitu Kak. Gila. Yang harus dikorbankan. Dan kamu udah pegang berapa klien pada saat itu? Lumayan sih, sekitar 4-5an sih ada. Wow. 4-5 klien, sementara kamu didukungnya dengan tim yang junior lah ya bisa dibilang. Betul. Ya. Nah, akhirnya memutuskan untuk oke, gue fokus di sini dan gue mau resign. Oke. Itu kapan dan kenapa? Why? Akhirnya gue usaha sendiri aja. Jadi aku tuh punya 2 partner yang sangat hebat, Dinov dan Sinta. Dinov itu udah duluan resign dari pekerjaannya dan dia one hands untuk ngerjain agensinya. Sementara aku belum. Karena waktu pemikirannya kalau aku resign, berarti kan ada 2 beban gaji yang mesti ditanggung perusahaan kecil ini gitu loh. Dan perusahaannya belum cukup, belum kuat. Untuk itu bisa-bisa malah bangkrut. Misalnya kayak gitu. Jadi aku tetap bekerja dengan konsekuensi seperti itu. Kalau Sinta dia baru gabung belakangan tahun 2016 waktu itu. Nah, aku memutuskan untuk kerja full itu sebenarnya tadinya maunya di tahun 2011-an, 10-an gitu. Bahwa ini adalah pekerjaan terakhirku di bank. Setelah itu akan full ngerjain agensi sendiri. Cuman waktu itu uniknya adalah ketika udah mau mengajuin resign bersamaan, ditawarin oleh Kompas Gramedia untuk megang salah satu majalahnya yang dia beli franchise-nya dari US, yaitu InStyle yang kita ketemu. Iya betul. Arif sebenarnya pernah foto aku waktu itu buat InStyle Indonesia. Oh iya betul, God. di Itu Manhattan. 2010 ya? Itu mulai dari 2010-11 ya, 10. Wow, tapi itu jadi, hold on. Jadi lu kerja di bank pada saat itu terus ditawarin di InStyle. Terus itu saat lu punya firm. Lu udah punya firm sendiri? Iya, betul. Gila lo. Wow, ya. Oke. Akhirnya pekerjaan di bank udah selesai gitu, aku resign dengan baik. Dan tapi ada satu hal yang aku dapat banget dari pekerjaan di bank itu adalah dari mantan bosku, Laila Jafar. Yeah. She's a very wonderful person dan sangat menginspirasi. Dia adalah satu praktisi humas yang paling mumpuni saat ini di Indonesia. Saat ini udah resign sih, sudah retired beliau. Cuma ada satu hal yang aku belajar banget dari hal yang diajarkan ke aku. Dia bilang ke aku, kamu kalau mau jadi praktisi humas yang nilainya tinggi harus mau terbiasa memberesi segala macam hal yang berantakan. Saya cuma mau ngambil kerjaan kalau saya tahu bahwa saya masuk untuk memberesi sesuatu dari berantakan jadi beres, sehingga ketika itu beres nilai saya akan jadi lebih tinggi. Dan saya mau kamu juga punya paham seperti itu gitu loh. Kalau kamu cuma mau mengerjakan yang cantik-cantik aja kayak product launch, launching apa segala macam kayak gitu-gitu, you'll be very much replaceable sih, dia bilang kayak gitu. Wow. Tapi akhirnya kenapa kamu balik lagi ke media gitu? Nah itu juga satu pertimbangan penting sih buat aku. Jadi aku tahu bahwa ini akan jadi pekerjaan terakhirku bekerja dengan orang seumur hidup gitu loh. Aku nggak mau kerja lagi setelah itu karena mau fokus di company sendiri. Cuman aku juga tahu bahwa kita kan, aku dan teman-teman buka usaha di mana kita menjadikan media sebagai komoditas. Tapi kita nggak pernah tahu sebenarnya mereka tuh kerja di belakang layar tuh kayak gimana. Kalau misalnya mereka berhubungan dengan kita, PR agency, dengan brand segala macam tuh yang efektif kayak apa, kita nggak pernah tahu gitu loh. Dan setelah masuk tuh aku juga cuma mikir kayaknya pengen ngerasain kerja di media biar paham gitu loh sebenarnya kayak apa sih gitu.
Dan sebelum masuk pun aku juga udah ngomong sama para atasanku yang juga sangat inspirasional, antara lain Mbak Reda Godiamo dan Mbak Ami Wirabudi, bahwa kondisi tuh kayak gini sekarang. Aku lagi bersiap-siap untuk masuk ke perusahaan sendiri. Kalian keberatan nggak? Bukan berarti aku nggak maksimal di sini, akan sangat maksimal. Cuman memang kondisinya kayak gini aja gitu loh. Dan mereka nggak keberatan asal bisa dikerjakan dengan sangat baik. Gitu. Oke, dan akhirnya bertahan berapa lama tuh di 4 tahun. Lumayan juga ya. Ya. Sampai akhirnya kamu 4 tahun, berarti 2014 kamu fokus banget di Pindah, ya. udah di Magnific. Iya. Only. Dan sekarang berapa staffnya di Magnific? 70. 70. Ya. Dari sebelumnya? 1. 1. 2008. Jadi emang moral of the story, you just need to make the jump ya. Iya, betul. Dulu juga awalnya juga unik sih waktu kita punya staff 1 dengan laptop, bukan laptop malah. Zaman dulu tuh ada dijual netbook yang murah tuh yang cuma 3 juta, tapi kecil. Staffnya intern 1, kita nggak punya domisili dong. Sementara klien ya kalau lo nggak punya domisili PT segala macam ya nggak mau kerja sama kamu karena kan nggak ini kan. Nah terus waktu dengan berbaik hatinya Ivi Batuta, waktu dia adalah MC yang sering kerja sama waktu aku kerja di L'Oreal, dia menawarkan satu space di kantornya. Dia punya kantor di JDC waktu itu. Silakan dipakai corner, mau pakai fax apa segala macam silakan, kontribusi seadanya aja, tapi boleh pakai gitu. Dan aku naruh orang di situ setiap hari. Wow. It's very generous ya. Gila, terus udah gitu Ivi juga sempat bantu untuk kantor ya? Iya, jadi waktu itu Ivi pindah ke Amerika karena ikut suami. Itu terus dia memperbolehkan aku untuk pakai apartemennya. Balik lagi, itu power of the network. Ya. Iya kan? Karena network yang kamu punya gitu. Nah sekarang kamu di firm ini udah ngerjain berbagai big brands ya. Terus balik lagi kalau dengan personality kamu yang kamu kan benar-benar all out, Rif, kamu nggak pernah nutupin identitasmu, gitu. Nah, itu gimana ketika kamu dealing dengan klien yang mungkin lebih konservatif, lebih beda lah dengan kamu, gitu? Gimana? Pada dasarnya sih beberapa klien yang mungkin kesannya keluar konservatif ya, karena mungkin brandnya yang memang juga konservatif. Itu sebenarnya kalau di balik layar atau di belakang dapur mereka sangat laid back dan netral sih. Mereka tahu bahwa inclusive is the only way for them to get through anything gitu. Nggak mungkin mereka kerja tapi nggak mau melibatkan satu bagian masyarakat tertentu yang buat masyarakat lainnya tabu atau hal-hal lainnya. Itu mereka paham banget. Jadi ketika kita kerja bareng itu mereka sangat terima sih, nggak ada masalah gitu loh. Bahkan fine-fine aja dan relax. Tapi mungkin ketika kita komunikasi keluar itu memang lebih arahnya lebih netral sih, dan itu juga yang kita minta ke mereka supaya masyarakat yang majemuk ini bisa lebih terima gitu loh, bahwa mereka nggak perlu kemana-mana. Jadi kamu nggak pernah nutupin kamu kayak gimana? Nggak. Karena buat aku people are smart ya. Nggak usah dikasih tahu juga mereka tahu. Aku nggak mau kelihatan bodoh juga dengan berpura-pura menjadi orang yang bukan aku gitu, yang sementara mereka sendiri juga nggak dikasih tahu juga udah tahu gitu loh. Why not embrace it and dan jadi apa adanya aja sih, menurut aku itu sih. Iya. Dan menurut kamu Rif, apakah people always say ini aku nggak tahu apakah stigma ini bener atau enggak. Like orang selalu bilang kalau gay people tuh lebih jago, lebih kreatif, lebih lebih terbuka, makanya lo lebih bisa ngomong segala macam. What do you think? Dan makanya lo cocok gitu jadi PR. Menurutmu tuh gimana kalau dengan ada anggapan seperti itu? Setuju sih, mungkin itu bisa dibilang kayak gitu. Mungkin otak kreatif itu otak kanan ya. Ya itu mungkin bisa dibilang lebih berfungsi daripada otak kirinya segala macam. Ya setuju sih, karena nggak tahu kenapa di industri ini banyak sekali ketemu dengan teman-teman yang sama gitu loh kayak gitu. Oke, really? Jadi benar-benar emang benar. Jadi orang kalau LGBTQ itu memang lebih kreatif. Kelihatannya seperti itu ya. Really? Oke. Nah, terus aku mau ngomongin soal this industry. Jadi gini, kalau misalnya orang ngomongin soal PR, ya orang tuh masih belum paham, unless dia kena krisis mungkin ya, baru mereka merasakan butuhnya PR. Tapi in general orang tuh masih kayak melihat PR tuh sebelah mata. At least itu dari aku. PR, anak PR gitu loh. Yang kayak gitu. Tapi sebenarnya seberapa perlu sih kalau I guess nggak perlu big companies ya. Small companies saja, small medium companies, atau yang kayak tadi lo bilang lo ngerjain film, yang filmnya juga film indie mungkin. Seberapa perlu kita butuh publicist?
Menurut aku tergantung dari skala proyeknya juga. Ada beberapa yang menurut aku sih nggak terlalu butuh untuk dipublikasikan secara masif karena proyeknya sendiri skalanya nggak sebesar itu. Tapi kalau untuk beberapa hal aku rasa perlu ya. Bahkan menurut aku banyak beberapa hal yang sebenarnya harusnya pakai tapi enggak. Misalnya contohnya beberapa kali pemerintah ngeluarin kebijakan yang ketika nyampe di masyarakat kedengarannya beda gitu loh. Sebenarnya maksud mereka tuh bukan itu, cuman karena mungkin jadi pelintir juga oleh beberapa pihak atau penyampaiannya cuma satu arah di mana nggak dikemas dengan baik untuk pemahaman orang yang levelnya kan beda-beda ya orang yang buat pahamnya. Itu sehingga yang diterima oleh masyarakat tuh beda gitu. Aku juga ngeliatnya kayak gitu sih. Iya, kayak kita contoh deh, kayak prakerja. Ya, kartu prakerja. Iya kan? Itu kan sebenarnya ya mungkin di luar pro kontranya sebenarnya intinya kan sebenarnya bagus, intentionnya. Iya kan? Strategi komunikasinya kah yang salah atau nggak punya mungkin strategi komunikasinya? Menurut aku nggak punya sama sekali, nggak ada sosialisasi, nggak ada apa. Harusnya kan untuk menyampaikan satu hal pesan dengan baik ke masyarakat, vehicle-nya atau channelnya ada banyak. Ada media, ada influencer, ada digital segala macam. Itu nggak ada yang dipakai. Padahal seharusnya kan sebelum itu keluar diperlukan ya gitu. Antara itu sih. Jadi sebenarnya kerjaan PR sendiri tuh awalnya tuh dari mana? Kan kadang-kadang gue ngeliatnya masuknya ketika udah terjadi hilirnya udah krisis. Iya. Atau ketika mau launching doang. Tapi sebenarnya dari hulunya tuh kalian tuh mulainya tuh dari mana? Sebenarnya sih kita tuh ketika kita mesti bekerja dengan klien ya contohnya untuk mengerjakan proyek segala macam itu mundur ke belakang sebelum launching tuh bisa 3-6 bulan sebelumnya. Dimana kita udah bikin kalender campaign seperti apa. Contohnya deh yang paling kerasa banget timeline itu penting itu adalah gadget ya, teknologi. Kita beberapa kali handle produk gadget. Itu mereka pasti tahu bahwa kompetisinya kan sangat kuat ya antara satu brand dengan yang lainnya. Hari ini kita klaim apa, besok yang lain udah sama gitu loh. Nah, mereka tuh membentuk timeline campaign sebelum meluncurin satu gadget tuh lumayan panjang ke belakang. Dari mulai mereka bikin rumor sendiri, perhatiin deh kalau iPhone baru keluar tahun depan tapi tahu-tahu udah ada yang ngomongin kameranya apalah. Itu kerjaan PR ya? Itu kerjaan PR. Jadi mereka udah bocorin dikit-dikit namanya staging rumor yang sebenarnya secara resmi mereka yang keluarin sendiri dan mereka yang ngerilis sendiri. Gitu. Cuman bocoran-bocoran yang seenggaknya tuh buat brand at least gue yang klaim duluan sebelum diklaim sama kompetitor gue gitu loh. Oh gitu. Oke. Kalau menurutmu kayak yang mungkin yang a good PR strategy example. Boleh dalam boleh luar yang kita familiar yang you can share and then the bad one seperti apa? Karena aku nggak sadar kalau kayak gitu ternyata kerjaan PR yang kayak Apple tadi itu. Ya. Kayak menurut aku tuh satu strategi yang bagus itu adalah kemarin ya si CEO-nya TikTok yang jadi panggil oleh Kongres di Amerika untuk defense themselves kan mereka dianggap mencuri data segala macam kan. Itu CEO-nya very well prepared dengan semua jawabannya sangat terstruktur dan menurut aku tuh jawaban-jawaban dia tuh bukan jawaban yang instantly kita udah tahu gitu, misalnya instantly ditanya jawabnya saat itu, enggak. Menurut aku dia tuh udah melalui media training yang sangat bagus yang udah tahu congressman and congresswoman mau nanya apa, sehingga ketika dijawab tuh malah justru memutarbalikkan posisi yang kelihatan bodoh malah justru congress people-nya kan, kayak gitu. Dan yang orang-orang ini lupa si congress people ini adalah the power of TikTok. Itu ada berapa miliar yang pakai dan diposting di sana sampai sekarang masih loh, udah seminggu lebih, kayaknya udah seminggu ya, dan maksudnya harusnya kan event tersebut adalah event untuk memposisikan TikTok yang akan di-ban di Amerika ceritanya kan. Tapi justru they got bigger and bigger hanya karena itu gitu loh. So it's actually a good publicity buat TikToknya. Betul. Oh wow, okay. And then kalau as a PR apa yang menurut kamu that can be done better? Contohnya yang nggak punya, yang strateginya mungkin harusnya lebih baik gitu. Boleh dalam, boleh luar negeri. Ini aku mikirnya bisa agak lama nih siapa ya? Ya prakerja itu salah satunya aku mikirnya. Atau I don't know, banyak sih kebijakan-kebijakan yang kayak KUHP. KUHP iya betul. Iya kan? Itu sebenarnya ada beberapa pasal yang menurut aku melindungi ya sebenarnya ya. Melindungi supaya nggak terjadi kayak misalnya pelaku yang dipojokkan sebenarnya dia nggak melakukan itu kayak gitu-gitu. Jadi melindungi kedua belah pihak lah gitu. Cuman kayaknya udah
dibungkus sedemikian rupa sehingga keluarnya tuh seolah udah jadi bola liar gitu ketika keluar. Gitu loh. Iya, itu kayak nggak ada plan itu sama sekali menurutku. Tiba-tiba keluar begitu aja tanpa ada plan gitu. Kalau menurut kamu yang di Indonesia, siapa atau apa yang kayaknya gue pengen banget bantu untuk PR-nya? Ada nggak? Di Indonesia ya. Kalau di Indonesia aku lebih condong ke yayasan-yayasan yang lebih genuine dalam mengembangkan apapun juga yang dia kerjakan yang harusnya dibantu. Contohnya Your Best Friend Davina itu menurut aku what she's been doing itu bagus banget sih. Itu salah satu itu. Jadi kalau pengen ngebantu, aku sering sih ngebantu. Maksudnya kalau ada yayasan reach out to us dan kita ngeliat bahwa ini harus dibantu sedemikian rupa sehingga program berjalan, kita nggak mau charge apapun gitu. Ya. Ini kita kasih konteks dulu. Davina tuh punya yayasan khusus untuk anjing peliharaan, anjing dan kucing yang liar, kemudian dikasih shelter gitu. Ya. Itu justru itu PR worknya gimana? Aku malah nggak kebayang loh. Ya, harusnya sih segala macam campaign yang dilakukan untuk kayak penggalangan dana atau dia pengen buka adopsi segala macam itu harus dibantu sih. Misalnya kayak gitu itu menarik banget kalau bisa dilakukan. Atau cari engagement dengan sponsor segala macam itu kita sering bantu juga. Gitu. Well, Davina, get in touch please. Ini kamu juga sempat sama Dian, kamu bikin webinar yang waktu itu tuh diselenggarakan pada waktu pandemi ya. Dan itu tuh outreach-nya kepada masyarakat yang di luar dari Jawa kalau nggak salah ya. Gimana sih waktu terutama itu? Yang sulit terjangkau. Itu seperti apa waktu itu yang kalian kerjakan? Jadi kita tuh mikir bahwa waktu itu kita kan transisi dari perkuliahan offline ke online karena pandemi mau nggak mau semua harus dirumahkan. Memang kalau perkuliahan kan bisa digantikan dengan ya mahasiswanya ikut kuliah online, tapi ada beberapa hal yang dianggap sekunder dan dihapus, tapi menurut kita tuh penting gitu, kayak misalnya workshop, seminar yang orang-orang praktisi datang ke kampus untuk ngajarin apa segala macem kayak gitu-gitu, itu kan mendadak hilang karena dianggap ya yang paling penting kuliah dulu gitu loh. Kalau misalnya anak-anak yang mampu, mereka bisa nyari webinar dimanapun. Ya dan pasti buat mereka nggak masalah bayar 250.000, 150.000 join. Tapi gimana dengan anak-anak yang di daerah terpencil nggak mampu, internetnya jelek segala macam, kan itu adalah bagian dari rantai pendidikan ya. Si webinar, workshop dan segala macam itu nggak bisa kita cuma ngandelin ya kuliah aja, baca buku, ujian selesai gitu. Mereka juga itu kan antara lain yang mengisi gap antara anak-anak yang siap kerja, yang mau lulus dengan pekerjaan itu sendiri gitu. Antaran kan fungsinya itu. Nah, melihat kayak gitu kita mikir kayaknya kita ada bagusnya deh bikin kegiatan seperti ini atau diskusi dengan Dian dan Wisnu gimana caranya kita bisa terus bikin webinar tapi nggak membebani anak-anak ini. Karena kalau kita ngomong soal anak-anak yang pada kuliahnya di daerah yang sulit terjangkau segala macam, buat mereka pulsa untuk beli internet itu udah dijatahin untuk kuliah. Kalau dibebanin mesti ikut webinar lagi itu udah nggak sanggup, mereka 50.000 pun nggak bisa gitu karena emang udah susah. Nah akhirnya kita pikir kita masih gandeng sponsor brand untuk setiap webinarnya kita injek pulsa 50.000 sampai 100 tergantung daerah di mana sehingga mereka bisa ikut dengan leluasa. Bahkan ada beberapa anak yang misalnya contohnya di Papua, mereka tuh kalau misalnya mau kuliah online karena jaringannya susah, mereka masih pergi ke suatu daerah yang rada jauh gitu dan pakai ongkos. Akhirnya kita tambahin lagi buat ongkos atau disewain mobil omprengan rame-rame biar mereka bisa ikutan dari sana. Jadi dananya tuh antara lain dibutuhkan untuk itu juga. Itu yang kita lakukan dengan ngundangin praktisi buat ngajar yang bagus-bagus dan gandeng brand juga. Jadi waktu itu ada Samsung, ada Astra segala macam yang mau terlibat untuk mendanai setiap kelas tersebut. Kita melakukannya hampir setahun lebih dengan tap in ke lebih dari sekitar 5.000 anak yang ikutan waktu itu. Yang ngajar juga bagus-bagus, ada Citra ngajar juga mengenai Citra Subiakto. Ya, Citra Subiakto mengenai sustainable fashion ke anak-anak sekolah mode di Jogja apa segala macam. Kita ngomong secara online. Atau Dian waktu itu ngajar ke anak-anak mahasiswa komunitas perfilman di Papua. Yang surprisingly mereka bagus banget loh. Mereka punya komunitas dan udah bikin film dengan alat seadanya. Tapi mereka tuh punya eagerness untuk maju tuh kuat banget gitu. Salut. Wow. Kayaknya memang kamu tuh jiwa sosialnya tinggi juga ya, Rif, sebenarnya ya. Mudah-mudahan ya. Iya dong Kak, biar ada manfaatnya ya Kak. Nah, sekarang aku mau ngomongin soal personal branding. Semua orang itu kayak lagi gila banget personal branding. Kalau kamu ngelihatnya this hype
Ya. Literally. Like especially kalau di Instagram gitu. Aku ngelihatnya itu orang-orang tuh sama tiba-tiba jadi motivator. Ya kan, tiba-tiba berbagi tips, berbagi quotes gitu. Quotesnya quotes dia sendiri. Lo siapa dalam hati gue gitu loh, Nek. Iya kan, kalau lo Mahatma Gandhi sih nggak apa-apa gitu kan. Nah itu like apa ya? Kenapa? What is wrong with like this hype dan what should people do gitu? Kayak ya mereka ini maksud gue. Ya. Aku sih pada dasarnya kalau personal branding nggak terlalu begitu ngerjain banyak. Sepanjang ini baru 3 sih klien yang pernah kita kerjain. Tapi as a PR maksudku. As a PR sih sebenarnya semua orang tuh punya modal untuk melakukan personal branding dengan baik. Tapi dia harus tahu dulu objektif dan aim-nya itu dia pengen di-perceive sebagai apa gitu loh. Itu satu, jadi jelas dulu. Dan 2, aset apa yang dia punya. Jangan ujuk-ujuk mau jadi A, tapi sebenarnya dia nggak punya aset untuk menuju ke sana gitu loh. Jadi sebelum aku terima klien yang pingin melakukan personal branding, biasanya kita duduk bareng untuk ngobrol. Misalnya contohnya A mau meng-hire aku selama setahun gitu untuk personal branding dia. Nah kita mesti ngobrol dulu, setahun itu kamu mau melakukan apa aja. Kalau nggak melakukan apa-apa tapi mengharapkan orang mengenal kamu dengan personal branding yang kamu inginkan, itu nggak bisa gitu loh. Jadi kita mesti duduk bareng, plan out apa aja yang bisa dikerjain, apa yang dipunya, dan gimana cara kita memaksimalkan tersebut gitu loh. Contoh yang jelas waktu itu yang pernah kerja sama dengan aku, misalnya contohnya Ibu Min Uno gitu loh. Nah, kalau dia tuh cukup clear dia maunya apa dalam setahun tersebut, kita tuh handle dia lumayan sekitar setahunan lebih, sampai dia tuh juga sempat bikin buku yang dia bawa ke Milan ke pameran Expo gitu loh. Dia itu jelas bahwa dia pengen dikenal sebagai pegiat wastra, mau itu kain, batik maupun perhiasan. Dan dia punya yayasan namanya Mruf Min Uno Foundation yang fungsinya itu memberikan pemberdayaan buat orang-orang yang punya bakat untuk ciptain inovasi produk segala macam gitu. Dia cariin dananya terus dikembangin sama dia gitu di yayasan dia. Nah itu dari situ tuh kita udah jelas dia maunya apa dan kita bikin kegiatannya juga berdasarkan aset yang dia punya. Gitu sih. Dan tingkatan suksesnya lo tahu yang lo kerjain sukses atau enggak dari itu gimana? Biasanya sih kita pasti parameternya mesti terukur. Kalau PR kan mau nggak mau kan dari media kan ukurannya. Jadi coverage apa segala macam yang kita bisa hitungin buat dia segala itu adalah gimana. Kalau bisa diukur dengan hal sebelum dia melakukan personal branding dan sesudah, misalnya kayak gitu. Oke, interesting. Nah, jadi kalau misalnya sekarang lihat ya dari lo yang udah lo kerjain saat ini, nyokap lo waktu itu kan baru PSBB baru-baru ini ya. Dia berarti udah ngeliat lah perjalanan Arif sampai saat ini gitu. Dia bangga nggak ngeliat kamu? Harusnya sih bangga ya. Mungkin harusnya bangga gitu. Mungkin maksudnya aku sama nyokap ya itu juga kita melalui banyak phase dari hubungan yang menurut aku berdinamika juga gitu loh. Waktu pertama kali aku pulang ke Indonesia, jujur itu aku took things for granted dengan dia. Misalnya contohnya hal yang aku sangat mengenal banget dari hubungan kita adalah gimana dia membenahi keuanganku yang kacau balau ketika baru pindah ke sini. Dulu kan waktu tinggal di luar negeri pasti apa-apa serba terbatas gitu ya. Teman juga nggak banyak segala macam sehingga untuk senang-senang yang kurang lebih bisa mengganggu keuangan tuh nggak kepikiran waktu itu. Begitu pindah ke sini, balik ketemu teman-teman segala macam, itu kerjain cuman hangout, makan, minum, tempat mahal segala macam, pulang pagi sampai kartu kredit tuh tagihannya udah ampun-ampunan lah kayak gitu. Pernah loh ada suatu posisi di mana mungkin ibuku udah malas gitu ya. Itu pernah di minggu pagi atau mungkin siang, aku baru bangun dari semalam pulang pagi, itu pintu kamar diketuk. Begitu dibuka, tahu-tahu ada bapak dari Indonesia Timur yang mau nagih kartu kredit dan di belakangnya ada ibuku suaranya. Tuh udah bangun, bawa aja ke ATM. Sampai segitunya gitu loh. Kayak gitu. Cuman akhirnya dia nggak cuman hanya mempunish dengan hal-hal seperti itu, cuman dia benahin keuangan aku dengan dia pinjemin uang untuk nutup semua hutang kartu kredit, di mana aku harus mencicil ke dia waktu itu satu. Dan dia juga mencicilkan rumah, maksudnya gini, tentu aku nggak punya uang buat DP dong waktu itu untuk beli properti, orang uangnya udah habis minus malah. Dia beneran minjemin aku untuk DP untuk aku bisa nyicil properti karena buat dia dengan penyakit seperti aku itu uang tuh mesti dialokasikan langsung begitu masuk bayar sesuatu sehingga ada bentuknya. Kayak gitu. Itu tuh waktu itu shock terapi lumayan cukup dalam sih. Se-shock. Waktu itu aku masih kerja kan di FMCG.
tentunya belum terbiasa dengan setengah gaji udah hilang untuk bayar cicilan mobil, cicilan apa segala macam yang diarahkan harus punya gitu loh. Karena untuk orang kayak aku tuh harus nyicil, dibilang kayak gitu. Ya sedikit-dikitnya dengan gaya hidup yang lama gitu. Dulu pernah aku ingat banget, uang udah cuma tinggal sedikit, paling cuma tinggal 100-200 ribu di ATM. Aku berkeyakinan itu hari Jumat, gaji masuk di kantor kan. Nah terus bensin udah merah kan, udah mau gitu. Cuman aku pikir ya ntar juga pas pulang di ATM gaji udah masuk, gajian ya udahlah ya gitu. Pas pulang baru ngisi. Nggak taunya pas siang-siang anak-anak lain udah terima gaji semua kan, ngajak makan-makan dan aku tentu mau gitu makan rame-rame ngabisin sisa uang di ATM. Pas pulang nggak taunya ada sedikit glitch di bank, di mana bank yang sama kayak aku belum masuknya hari Senin. Bingung dong pulang gimana, orang bensin udah habis. Jadi aku datang dari meja ke meja untuk minjem 50.000 untuk beli bensin. Oh my goodness, oh ya ampun. Terus itu jadi what is the lesson learned dari setelah kejadian itu tentang financial organizing and your mom being like very tough? Ya mungkin perencanaan keuangan tuh penting banget. Kalau apalagi buat first jobber kayak dulu aku segala macam itu mesti tahu lah gimana cara nyimpen duit apa segala macam. Sekarang apalagi ya udah zamannya sosial media, jangan kepancing untuk membeli. Pokoknya bahkan sekarang aku kalau sebelum belanja atau membeli barang yang kayaknya agak mahal, mikirnya gini, kalau nggak ada Instagram, gue mau beli nggak ya barang ini? Atau would I spend my money if there was no Instagram? Kalau mikirnya kayaknya nggak deh, udah nggak beli gitu. That's actually a really good tip. Nah, Rev, kalau aku mau tanya, kamu dengan what you're doing now, ini kan you're basically kayak you're turning, lo ngeberesin sesuatu supaya jadi rapih. Ya. Yeah. Like, apa yang lo pengen share ke, I guess ke banyak orang, supaya hidup lo tuh ada manfaatnya with what you're doing? Oke. Sebenarnya sih salah satu yang dulu aku nggak sadar bahwa itu adalah hal yang aku lakukan adalah sekarang baru baca bukunya karena bukunya baru keluar. Andini pernah baca buku Ikigai nggak? The Secret of Happiness. Belum, bagus ya itu ya? Jepang. Iya. Itu buat aku Japanese culture tuh something yang very fascinating dan aku pengen tahu kenapa orang bisa hidup sebahagia itu. Kan Jepang adalah negara dengan lifespan tertinggi. Bahkan sekarang ini penduduknya yang umurnya di atas 100 tahun itu sudah mencapai 90.000 jiwa. Itu gede loh. Ya, gede. Dan bukan cuma sekedar umur panjang, tapi mereka bahagia. Jadi kalau di survei itu indeks bahagia sama kesehatan mereka tuh lumayan tinggi. Pasti ada something good or right that they have been doing dong untuk itu. Nah terus aku sempat baca buku Ikigai bahwa Ikigai atau the reason for being, your purpose of life, itu tuh baru ketemu setelah kita menemukan irisan-irisan yang kalau kita satuin jadi satu, itu namanya Ikigai. Jadi kayak vision, mission, vocation, profession, terus di luarnya ada apa yang dunia butuhkan yang gue punya, apa yang gue bisa lakukan supaya bisa tapi tetap dibayar, apa yang gue bisa lakukan untuk orang lain kayak gitu, digabung jadi satu, itu ketemulah Ikigai. I didn't know that actually I've been doing this by doing yang aku kerjakan sekarang gitu loh. Yaitu bikin PR agency sama teman-teman, empowering tim aku yang 70 orang ini yang rata-rata Gen Z semua kayak gitu-gitu. Itu aku baru tahu bahwa I've been doing this Ikigai yang aku baru baca sekarang gitu loh. Jadi kalau nasihat buat orang-orang, kayaknya finding your calling segala macam itu penting deh. Maksudnya bukannya berarti kita harus 100% kerja berdasarkan passion apa segala macam. Nggak semua orang punya keberuntungan itu gitu. Cuman itu adalah satu hal yang nggak ada salahnya buat kita gali gitu supaya kita menemukan hal tersebut. Itu satu. Terus kedua, giving back is actually the real luxury to make your life happier, hidup lebih damai, nyaman segala macam, karena rewardnya itu self rewardingnya tuh tinggi banget gitu loh. Menurut aku sih itu sih. Ya, I think sebenarnya kita yang butuh sih, bukan orang itu yang butuh menurut aku ya. Betul banget. Itu sebenarnya we're giving, terima kasih kan, kita kasih, kita menerima. Iya. Terima kasih jadinya. So thank you so much. Terima kasih Terima Arif kasih. udah sharing semuanya, dan mudah-mudahan yang dengar nih makin terinspirasi, not only about PR but beyond. Because Betul, of your mudah-mudahan. Thank you so much, babe. Thank you. Thank you. Dan akhirnya ya mereka menjadi
fear-based religion. Karena kalau fear-based, akhirnya kita menciptakan suatu permusuhan, kebencian, akhirnya kita menjaga jarak dengan lingkungan kita. Suami istri ini harus punya tujuan pernikahan. Dia punya tujuan nggak sih pernikahannya itu? Kebanyakan orang, pasangan-pasangan kalau saya tanya, apa sih tujuan kamu menikah? Ya, untuk ibadah. Buat saya itu pendek banget ya. Thank you for watching. This program is part of Cauldron Talks. Selain di YouTube, teman-teman bisa nonton di Facebook Watch dan dengarkan di Spotify atau Apple Podcast. Cari Cauldron Talks. If you enjoy it, please share with others.